Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Bun berharap kalian semua dalam keadaan baik dan hanya dalam perlindungan Tuhan saja. Hari ini hari Kamis tanggal 4 November 2021, kita diperkenankan Tuhan untuk belajar bersama kembali. Dan anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan mendasari kegiatan kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, menaikkan syukur kami. Engkau telah memberikan hari baru untuk kami. Dan hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh belajar kembali. Tuhan, kami akan mengawali kegiatan belajar kami dengan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Perikop ini menceritakan tentang pertobatan Saulus. Dan yang menjadi ayat emas kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk menceritakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Anak-anak, judul renungan kita pagi ini adalah Paulus. Pada awalnya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia sangat membenci semua pengikut Tuhan Yesus. Dia menyiksa dan membuat umat Tuhan menderita. Orang ini bernama Saulus. Hingga pada suatu saat, ketika dalam perjalanan ke daerah Damaskus, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya melalui sebuah sinar. Sinar itu sangat terang, hingga membuat Saulus buta pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, akhirnya dia bertobat. Malah, dia menjadi orang yang memberitakan Injil ke penghujung dunia. Dialah yang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Wah, luar biasa ya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus membuat Saulus berubah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sampai akhir hidupnya Saulus terus melayani Tuhan Yesus dan memberitakan Injil. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar dari Paulus. Paulus yang hanya sekali bertemu dengan Tuhan Yesus, sekali mendengarkan suara Tuhan Yesus, langsung dia bertobat, berjanji untuk setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang dia hadapi, terutama dari orang-orang yang pernah bersama dengannya menyiksa orang-orang Kristen, pasti mereka akan menolak kalau Saulus bertobat. Pada awalnya yang dia suka menyiksa orang Kristen, menyiksa umat Tuhan, ternyata Paulus berbalik menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Kalian yang hampir setiap hari, ya memang setiap hari ya, disampaikan firman Tuhan untuk diperdengarkan kepada kita. Firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita merupakan suara Tuhan yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Kita yang setiap hari mendengarkan suara Tuhan,
Apakah kita sudah seperti Saulus, mau meninggalkan perbuatan lama kita dan mengubahnya menjadi perbuatan yang baru? Nah, anak-anak, mari ya kita belajar kepada Saulus. Ketika kita berjanji bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita ubah menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Walaupun banyak hambatan, walaupun banyak tantangan, terutama yang terbesar tantangan dari dalam diri kita sendiri ya. Contohnya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita pasti memilih yang baik. Kita memilih pergi ke sekolah minggu daripada bersepeda dengan teman kita. Kita akan lebih mengutamakan belajar terlebih dahulu daripada bermain game. Dan kita pasti akan minta izin kalau kita mau berangkat kemanapun. Anak-anak yang baik meninggalkan perbuatan lama kita menjadi perbuatan yang baru yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anak, kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberikan pelajaran buat kami agar kami belajar seperti Rasul Paulus, yang kami harus meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kami karena kami adalah anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam belajar kami pun kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, meninggalkan kebiasaan lama kami yang sering malas, yang sering kali kami mengabaikan tugas-tugas dari guru. Kami sekarang mau berubah Tuhan, menjadi pribadi yang baik, yang setia, dan mau belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga melawat, memberikan kesembuhan melalui obat-obatan dan perawatan yang dilakukan, sehingga akhirnya mereka bisa sembuh dan kembali belajar bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus selalu memberkati.